Jemaat, selamat beribadah di ibadah Natal kedua ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta R.E.D. Daada STH. Sebuah sukacita bersama ketika sebagai satu keluarga Allah kita menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus dari kota Daud yang telah lahir. Ia hadir untuk menyatakan misi besar Allah bagi umat manusia, yaitu untuk mengangkat harkat manusia di hadapan Allah. Mari kita rayakan sukacita ini dengan bersama bersekutu dalam ibadah di saat ini. Ia sudah lahir bagi kita, umat-Nya yang berdosa. Mari kita kembali mengucap syukur atas kehadiran-Nya di tengah-tengah kehidupan kita di ibadah Natal kedua ini. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Persekutuan ini ada karena Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Hosea 11 ayatnya yang pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertai-Mu juga. Litani berbalasan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Jemaat dipersilakan duduk. Berita nubuatan ambil dari Yesaya 8 ayat 23 hingga Yesaya 9 ayat yang ke-6.
kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Jemaat Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita siapkan hati dan diri agar dapat kita mendalami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 2 ayat 13 hingga ke-15 yang menyatakan penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang tua itu suatu berkat. Ya, kenapa? Kita harus akui bahwa tidak semua pasangan suami istri Tuhan percayakan menjadi orang tua. Artinya menjadi orang tua yang lahir dari kandungan istri langsung. Ya, itu bagian yang Tuhan berikan bagi masing-masing keluarga. Bukan berarti berkatnya kurang bagi keluarga yang tidak memiliki anak, tidak. Tetapi itulah bagian yang Tuhan berikan bagi tiap-tiap keluarga. Menjadi orang tua adalah karunia, itu yang saya mau katakan. Itulah berkat Tuhan bagi keluarga. Nah, ibu bapak, persoalannya adalah kita jangan bangga karena kita punya anak. Kita jangan bangga karena Tuhan berikan kita berkat anak-anak dalam rumah tangga kita. Jangan kita hanya bangga pada hal itu. Kita berbahagia, kita bersukacita untuk itu, ya. Apalagi karena beberapa suku menekankan bahwa anak laki-lakilah yang paling membanggakan.
Kalau punya anak perempuan itu masih belum afdol. Masih belum sempurna kebahagiaan orang tua sehingga harus dikejar mendapatkan anak laki-laki. Ya, mungkin menurut pandangan mereka beberapa suku itu sesuatu yang sah. Saya tidak ingin mempersoalkan itu, tetapi intinya saya mau katakan adalah menjadi orang tua itu merupakan suatu berkat dan kebahagiaan. Tetapi juga ini yang menjadi perhatian kita. Ada tanggung jawab untuk membesarkan, ada tanggung jawab untuk membimbing, mendidik anak untuk menjadi sosok pribadi yang baik, matang ketika mereka dewasa. Itu yang pada akhirnya menjadi hal yang penting untuk kita sadari. Ketika Tuhan mempercayakan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga ibu bapak saudara. Apakah Anda bisa benar-benar bertanggung jawab membesarkan, mendidik anak-anak Anda? Bukan sekedar berbangga karena Tuhan mengaruniakan anak dalam rumah tangga Anda. Itu yang menjadi penting untuk kita resapi, kita sadari dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, tanggung jawab membesarkan, mendidik, membimbing anak bukanlah pekerjaan yang kita bisa lakukan sesuka hati kita, semau kita. Tidak, itu tanggung jawab kita pada Tuhan. Sehingga harus dilakukan dengan benar. Dengan pemahaman yang benar. Dan juga ketaatan kepada Tuhan. Nah, hal inilah yang boleh kita lihat terjadi pada Yusuf sebagai seorang kepala rumah tangga bersama dengan Maria istrinya. Kita bisa baca ibu bapak ketika orang Majus sudah membesuk mereka atas kelahiran Yesus, maka Allah hadir untuk mengingatkan kepada Yusuf bahwa Herodes tidak suka dengan keberadaan mereka. Herodes tidak suka dengan berita kelahiran Yesus. Sehingga dia sudah merencanakan untuk membunuh, mendapatkan, mengambil bayi Yesus dan membunuhnya. Sehingga kita baca selanjutnya terjadi pembunuhan anak besar-besaran, anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem oleh pasukan Herodes. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf sebagai seorang ayah, suami, kepala rumah tangga, mendapatkan penglihatan mimpi yang Tuhan, pesan yang Tuhan sampaikan kepada dirinya, dia langsung memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Karena dia percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu adalah benar. Berangkatlah ke Mesir untuk menyelamatkan keluargamu, anak. Nah ibu bapak, mungkin kalau dipikir-pikir lebih nyaman dia tetap tinggal di Bethlehem. Untuk membesarkan anaknya di kampung halaman keluarga besarnya. Dengan tenang dia bisa melakukan itu. Tapi ini perintah Tuhan. Sehingga dia lakukan dengan sungguh. Ada 2 hal penting yang kita bisa lihat di sini. Ketika Yusuf memutuskan untuk berangkat ke Mesir, itu adalah lambang pertama ketaatannya kepada Allah. Mungkin tidak terpikirkan oleh Yusuf akan amarah atau tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Herodes. Mungkin dia bisa saja bilang, gak mungkinlah Herodes berbuat seperti itu. Masa membunuh anak kecil. Mungkin saja dia bisa lakukan itu. Tetapi tidak. Dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Pada apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Yusuf berangkat. Artinya apa? Dia taat kepada Allah. Sebagaimana juga dia taat kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk tetap menjadi suami bagi Maria.
Artinya dia sungguh-sungguh adalah seorang yang betul-betul mengasihi keluarganya. Dan yang kedua, sebagai orang tua, Yusuf memperlihatkan satu tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan anaknya, artinya Yesus yang lahir, dan juga istrinya Maria. Sehingga dia memutuskan berangkat menuju Mesir. Perjalanannya tidak mudah, ibu bapak. Yerusalem sampai ke Bethlehem cuma hitungan jam, tidak terlalu lama. Sehingga itu cepat. Tetapi untuk ke Mesir itu diperkirakan butuh 7 hari perjalanan pada saat itu. Artinya sampai ke perbatasan terdekat dengan Mesir. Dan ingat, itu perjalanan yang berat. Membawa anak yang masih kecil untuk berjalan dalam jarak yang jauh itu cukup berat. Memang pada saat ini Yesus bukan lagi bayi. Kita harus ingat itu ya ibu bapak. Jangan kita salah memahami bahwa Yesus masih dalam palungan dan sebagainya. Itu cerita sekolah minggu ya. Tapi Yesus sudah besar. Ya ini sudah umur seperti 6 sampai 8 bulan. Artinya dia sudah besar. Sudah mulai besar. Tidak lagi bayi yang masih digendong tidak bisa. Ya, tetapi sudah besar. Makanya yang bayi yang dibunuh di Bethlehem itu usia 2 tahun oleh Herodes. Karena memang usia diperkirakan di bawah itu. Nah kembali kepada bacaan ini. Perjalanan ke sana membawa seorang anak dan istri. Itu bukan perjalanan yang ringan. Tapi itu dilakukan. Perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Karena tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Sebagai orang tua bagi anaknya. Dilakukan oleh Herodes. Nah di titik inilah sekali lagi saya ingin mengajak kita juga sebagai orang tua. Orang yang dipercayakan Tuhan dengan anak dalam keluarga kita masing-masing. Pertama, didik, besarkan anak dalam takut akan Tuhan. Betul, kita membutuhkan harta. Anak-anak itu juga butuh fasilitas hidup. Betul itu. Sehingga kita bisa kita upayakan untuk memberikan dia terus kebutuhan-kebutuhan materinya. Tapi ingat, jangan jadikan itu utama dalam hidupnya. Diutamakanlah bagaimana dia bisa hidup takut akan Tuhan. Itu yang harusnya kita didik. Kita bimbing dia. Kita besarkan dia dalam pengenalan yang semakin hari semakin dalam. Semakin hari semakin takut. Semakin hari semakin taat hidup dalam Tuhan. Sebagai orang tua kita ajar anak-anak kita untuk bertanggung jawab dan taat hidupnya di dalam Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk taat pada Tuhan diwujudkan dengan tanggung jawab menjaga, membesarkan anak-anak kita. Kehidupan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, jaga baik-baik hal ini. Jaga baik-baik agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan masa depan mereka ada dalam kasih dan berkat Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat renungan kita saat ini, saya sekali lagi ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak saya. Mari kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika ia mendengar perintah Tuhan untuk berangkat ke Mesir. Dia lakukan karena dia taat kepada Allah. Dan ia punya tanggung jawab menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian, keselamatan keluarganya dan bayi yang ada yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan keluarganya, yaitu Allah itu sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu bapak, dalam renungan Natal yang kedua ini, mari sebagai orang tua kita boleh menghayati semua ini dengan baik. Sehingga penghayatan kita kepada Tuhan
akan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita menjadi penghayatan yang baik dan benar, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapa. Selamat Natal. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, nak datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ucap syukur padamu Tuhan, karena kasih dan berkat-Mu senantiasa kami alami, senantiasa kami rasakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu selalu kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, dalam kasih-Mu saja kami boleh tetap dikuatkan dalam hidup ini, untuk boleh terus menjalani kehidupan dalam kuasa Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, kami boleh merayakan kembali dan boleh mengingat rayakan ibadah masa raya Natal kedua di hari ini. Biarlah dalam satu persekutuan bersama dengan Tuhan, kami boleh terus menghayati kehadiran-Mu sebagai bayi Natal Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar, hidup dalam takut dalam Tuhan, menjadi keluarga-keluarga Allah di dalam kehidupan kami setiap hari, dengan terus memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kuasa Tuhan di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menopang dan menjaga kami. Dan biarlah semua itu boleh menjadi satu sukacita yang indah di dalam kehidupan kami atas kuasa Tuhan yang ada bersama. Terima kasih Bapa. Kami ingin juga menyerahkan bagi mereka yang masih hidup dalam pergumulan. Tuhan berkati, yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, kuatkan Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali bersemangat dalam hidup ini, boleh kembali kuat di dalam hidup ini, dan tetap kembali merasakan kasih Tuhan yang nyata dan terus menopang kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi saudara-saudara kami yang bersukacita dalam hidup mereka, karena pertambahan usia keluarga, usia rumah tangga,
Biarlah semua itu menjadi satu juga sukacita yang indah di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami ada karena berkat-Mu. Kehidupan kami boleh terus kami jalani karena kasih Tuhan yang selalu tercurah dalam diri dan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Bapa Sorgawi, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami tetap ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mulah yang menjadi pengharapan kami senantiasa. Bapa, kami menyerahkan akan bangsa kami Indonesia. Biarlah terus kami boleh hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, sehingga kehidupan kami sebagai satu bangsa boleh terus nyata ada karena Tuhan menjaga, menopang kami senantiasa. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Berkatilah kami Tuhan sebagai satu bangsa agar hidup damai, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itulah yang boleh ada dalam hidup kami setiap waktunya. Terima kasih. Berkati gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini, agar persekutuan, pelayanan, dan kesaksian boleh terus nyata bagi anak-anak Tuhan di mana saja berada. Sehingga dalam kasih Tuhan, gereja-Mu Tuhan boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan persekutuan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan akan segenap pelayanan yang ada, agar pelayanan dalam gereja-Mu Tuhan boleh menjadi pelayanan yang tetap memuji dan memuliakan kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan GPIB Sawangan Depok dalam tugas pelayanan yang kami kerjakan, agar apa yang kami laksanakan Tuhan, semua itu boleh berjalan hanya dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah syukur dan doa kami yang senantiasa kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Allah Bapa Tuhan, Engkau yang telah datang melalui Yesus Kristus, terimalah sukacita dan syukur umat-Mu yang melalui persembahan ini mengakui kuasa dan pemeliharaan-Mu, seraya bersyukur pada-Mu Tuhan. Kami juga mohon berkat atas apa yang sudah terkumpul ini, agar tiap pemberian kami dapat terpakai sebagai alat menyatakan kasih-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat tanggal 26 Desember 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A jam 7 pagi terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021 serta mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami persilahkan berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan dalam ibadah ini.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.